Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Farah akan menerangkan tentang if clause karena masih banyak yang belum paham tentang materi terakhir kita. Nah, oke, kita mulai dari ini ya. If clause, if if itu kan artinya jika, ya. Kemudian if itu artinya jika. Clause itu klausa ya. Jadi klausa itu yang kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, gimana kalau kalimat if, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri itu digabung dengan imperatif atau kata perintah, kemudian if clause dengan suggestion atau kalimat saran, kemudian if clause dengan models ya. Nah, models kan sebenarnya banyak, tapi di sini Bu Farah hanya menggunakan can saja. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah if clause plus imperatif atau if dan kata perintah. Nah, perlu kalian tahu bahwa kata perintah itu diawali oleh kata kerja bentuk pertama atau verb 1 setelah koma. Nah, misalnya kata perintah itu adalah buka pintunya, kemudian tulis puisinya, baca bukunya, makan kue itu. Jadi kan diawali oleh kata kerja. Nah, di sini yang pertama itu adalah if clause ya, berarti kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri, perlu kalimat lain. Nah, biasanya setelah if clause itu wajib pakai tanda baca koma ya. Misalnya if you see John, jika kamu melihat John, tell him he needs to come to my office. Jika kamu bertemu John, kasih tahu dia harus datang ke kantorku. Itu kan berarti perintah. Ya, if you travel abroad, remember your password. Kalau kamu pergi ke luar negeri, ingat pasportmu. Itu kan termasuk kata perintah ya. Jadi ini yang dicetak tebal itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau misalnya kalian nanti dites menemukan soal seperti ini ya, jadi setelah koma itu kata perintah, setelah koma itu kata kerja bentuk pertama, berarti ini namanya if clause plus imperatif. Jadi ada kata perintahnya ya. Kemudian if you go to Australia, send me a postcard. Jika kamu pergi ke Australia, kirim aku postcard ya. Jadi harus diawali oleh kata kerja bentuk pertama setelah if clause ya. Setelah if clause ini, if clause itu subjeknya bebas kok. Boleh you, boleh Mike nama orang, boleh I, boleh she, siapapun ya. Jadi pada intinya kalau if clause plus imperatif itu adalah if clause, jadi kata jika ya, yang didampingi oleh kata perintah di belakangnya. Kemudian yang kedua ada if clause plus suggestion atau saran ya. Nah, ingat yang namanya saran itu kan pasti ditandai oleh penggunaan should. Ini should semua ya. Should semua. Bedanya sama yang imperatif tadi. Kalau imperatif kan setelah koma langsung kata kerja. Ya, jika kamu pergi ke Australia, jangan lupa jika kamu pergi ke Australia, ingat pasportmu. Nah, kalau di sini di kalimat saran atau masukan, jadi gini, if you get sick, koma tetap harus ada ya. Jika kamu sakit, you should go to doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Tapi di sini kalian harus seimbang ya subjeknya. Misalnya di sini you, di sini harus you. Kemudian di sini she, di sini harus she. Oke. Nah, jadi setelah koma itu ada subjek plus kata should, itu wajib ada. Dan perhatikan, setelah kata should itu harus ditambah atau harus verb 1, nggak bisa misalnya should going to doctor, nggak bisa. Jadi should go, should eat, should bring, should take, should cut ya. Jadi setelah should itu verb 1 nih, should give, should read, should remind. Nah, itu termasuk
if clause yang didampingi oleh kata atau expression of suggestion, ungkapan memberikan saran. Sebenarnya gitu aja sih. Ini ada kata jikanya, kemudian nanti dipisah oleh koma, kemudian ada belakangnya terserah apakah kata imperatif, apakah kata suggestion, ataukah yang terakhir ini models. Sebenarnya models itu ada banyak, can, could, will, would, must, have to, kemudian shall, ya jadi banyak. Tapi di sini Bu Farah hanya menggunakan satu kata, yaitu kata can. Ini masih sama dengan sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan memberikan suggestion, nah tandanya adalah ada kata should-nya. Nah kalau ini katakan itu menunjukkan sebuah kemampuan atau memberikan izin. Misalnya, if you have license, you can drive my car. Sama ya, subjek harus konsisten, komanya harus ada, kemudian setelah kata can harus verb 1. Sama kayak should ya, setelah should harus verb 1, setelah can harus verb 1. Nah, jika kamu punya SIM, kamu bisa mengendarai mobilku. Itu kan kayak memperbolehkan ya, memberikan izin kalau kamu punya SIM, kamu bisa pakai mobilku. Kemudian, if you pass the examination, ya, jika kamu berhasil melewati ujian atau ulangan, you can go camping. Kamu bisa pergi camping. Nah, setelah can itu go verb 1. Kemudian if the weather is bright, you can go picnic. Jika cuacanya cerah, kamu bisa pergi piknik. Jadi sebenarnya sama aja sih penggunaannya, cuman bedanya adalah ini kan if ya, if itu kan jika, apabila, kalau berarti kan mengandai-ngandai ya. Jadi nanti tergantung setelah if clause itu apakah imperatif, kata perintah ya, ingat kata perintah itu diawali oleh kata kerja setelah koma. Kemudian if clause plus suggestion itu if clause yang didampingi oleh should ya, kata should, atau memberikan masukan atau saran ya, tapi harus ada subjeknya dulu. Kalau kata perintahan langsung, misalnya take the book, open the window. Nah kalau suggestion itu harus ada subjeknya dulu. You should, you should, you should, she should ya, I should. Nah can juga sama, harus ada subjeknya dulu baru kata can gitu ya. Jadi pada intinya ini adalah materi simple, cuman butuh ketelitian ya, jadi harus seimbang. Misal di depannya subjeknya you, belakangnya harus you, subjeknya di depan misalnya Mike, di belakang juga harus Mike, kemudian kalau di depan they, di belakang juga they ya. Perhatikan kuncinya ada 3. Kalau imperatif berarti diawali oleh kata kerja bentuk pertama. Kalau suggestion berarti setelah koma itu adalah subjek plus kata should. Kemudian yang terakhir if clause plus models adalah setelah koma ada subjek plus can. Hanya itu ya. Oke, jadi sekian. Misalnya kalian masih belum paham, kalian boleh WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.